Halo, Assalamualaikum kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kepada rekan-rekan semua, Shalom. Perlu kita tanggapi kenapa toleransi beragama dalam umat Islam dimanapun susah ditegakkan. Jawabannya karena umat Islam dihadapi oleh dua kondisi. Yang pertama, kondisi syar'i atau syariat Islam. Itu di satu sisi. Di sisi lain, dihadapi oleh sistem sekularisme atau keterbukaan dalam berpikir. Nah, antara keterbukaan dalam berpikir dan sistem syar'i atau syariah ini adalah dua kondisi yang saling bertentangan. Dan ada sumber-sumber materi yang digunakan oleh kaum muslim yang sangat bertentangan di antara dua kondisi ini. Nah, ini akan saya kasih contoh di masing-masing kondisi. Yang pertama, kondisi syar'i, di mana dalam syariat Islam menggunakan sejumlah ayat Al-Quran dan diterjemahkan dengan sedemikian rupa melalui kacamata asbabun nuzul, melalui kacamata hadis, melalui kacamata pemikiran para mazhab dan pemikiran-pemikiran yang menjagokan hadis-hadis seperti Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Ghazali, di mana di dalamnya adalah menggunakan sejumlah ayat Al-Quran yang mengacu umat kepada kezaliman dalam beragama. Nah, perlu diketahui bahwasanya syariat Islam atau penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Nah, tadi saya menyebutkan ada sejumlah ayat Al-Quran yang digunakan oleh Islamic Orthodoxy atau Islam yang tradisional, yaitu di antara ayat-ayat yang lain, di antaranya adalah ayat 123 dari surah Taubah, di mana yang intinya adalah menyuruh orang Islam untuk membenci tetangga dan memerangi orang-orang yang di luar daripada agama Islam, dan dengan menteror orang lain atau memaksa orang lain untuk masuk Islam atau harus bayar denda atau jizyah. Yang ini yang dimengerti oleh kaum ahlu sunnah. Nah, jadi dalam Islam itu tidak ada konsep la ikraha fid din. Jadi memang dipaksa. Jadi kalau umat Islam ini ingin menganggap dirinya orang Islam yang sejati, yang benar-benar melaksanakan perintah Nabi atau aturan Tuhan, yang dimaksud dalam hal ini terkait dengan syariat Islam, yang mereka harus menggunakan terjemahan-terjemahan dan pemikiran-pemikiran yang membuat mereka zalim, yang membuat mereka sendiri ini kepada pembodohan dalam beragama. Nah, artinya syar'i atau syariat Islam hanya mengacu umat itu sendiri kepada kezaliman dalam beragama. Dan umat Islam harus menganut hal ini kalau mereka ingin menamakan dirinya atau menganggap dirinya sebagai pengikut Nabi. Nah, ini di satu segi. Jadi umat Islam terperangkap dalam kekerasan, dalam kebodohan dan pembodohan, sehingga ada ajaran-ajaran di dalamnya banyak mengandung ajaran-ajaran yang mengandung dongeng atau konspirasi teori atau hipotesa-hipotesa yang tidak bisa difaktualkan dalam alam. Nah, itu adalah garis besar yang membuat umat Islam terjerat dan terus terlilit dalam kezaliman dalam beragama, sehingga toleransi beragama ini susah diwujudkan, susah diaktualisasikan sebagai buah, sebagai hasil daripada konsep yang dianggap agama sebagai rahmatan lil alamin. Karena konsep rahmatan lil alamin
Seperti saya terangkan tadi, bahwasanya di dalamnya bukanlah ajaran-ajaran yang mengajak umat kepada peradaban yang maju mulia. Nah, itu dari segi syar'i. Nah, sekarang kita lihat dari sisi lain, bahwasanya umat Islam menolak ayat-ayat Al-Quran yang mengajak umat untuk menggunakan akal pikiran, untuk memberdayakan hati, untuk memberdayakan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai yang universal. Nah, kenapa umat Islam harus menolak ayat-ayat yang mengajak manusia, yang mengajak orang Islam ini untuk bisa berpikir, untuk bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai yang kreatif, nilai-nilai yang membawa daya nalar kita agar cakrawala kita terbuka dan luas. Nah, karena bertentangan dengan syariat. Itu jawabannya, sederhana saja. Nah, kalau ada ayat Al-Quran yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ini tidak bisa diterima, ditolak. Makanya ayat 256 dari surah Al-Baqarah tentang la ikraha fiddin, atau yang dimaknakan tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, ini ditolak. Makanya la ikraha fiddin, atau tidak ada paksaan dalam beragama dalam koridor syariat Islam tidak bisa terwujud dan tidak jalan. Kenapa? Ya karena bukan bagian daripada syariat. Nah, kemudian contoh lain, ayat 36 dari surah Al-Isra dan ayat 179 dari surah Al-A'raf, di mana mengajak manusia untuk pakai kepala, untuk pakai akal, dan juga menggunakan hati, memberdayakan suara hati. Nah, kedua ayat ini juga ditolak. Kenapa ditolak? Karena ayat ini menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan bertentangan dengan syariat. Nah, kemudian ada beberapa ayat lain, seperti misalkan ayat 62 dari surah Al-Baqarah, di mana yang mengatakan, yang intinya bahwasanya manusia siapa saja yang melakukan amal saleh, kerja-kerja baik yang bisa berguna bagi dirinya dan orang banyak, maka dianya ini dijamin kesejahteraan dan kenyamanan dan security baginya kepada semua orang, siapa saja yang melakukan amal soleh. Nah, tetapi ayat ini juga ditolak. Dan ayat 62 dari surah Al-Baqarah ini sangat tidak bisa diterima dalam koridor syariat Islam. Kenapa? Karena ayat ini bukan bagian daripada syariat Islam. Karena ayat ini adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan syariat Islam tidak bisa menerima nilai-nilai kemanusiaan atau menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam umat lain atau kebaikan yang dikerjakan oleh manusia lain. Makanya sehingga ayat 51 itu diterjemahkan, ayat 51 dari surah Al-Maidah diterjemahkan oleh Ahlus Sunnah atau pemikiran-pemikiran yang ortodok. Itu dimaknakan bahwasanya jangan kamu pilih pemimpin di luar daripada agamamu. Nah, jadi kecurigaan yang begini rupa, inilah yang mengacu orang Islam ini tidak bisa mewujudkan toleransi beragama. Karena secara tradisi umat Islam sudah dididik untuk membenci kaum yang lain, terutama kaum orang Yahudi. Nah, makanya ajaran Nabi Muhammad atau pemahaman Nabi Muhammad yang terterangkan dalam kitab hadis, dalam kitab fikih, dalam kitab sirah Muhammad, dan asbabun nuzul, ini semua tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip alam. Sehingga pemikiran yang dituangkan oleh kitab hadis atas nama Nabi Muhammad tidak bisa dijadikan pedoman sebagai petunjuk untuk bisa diwujudkan aswatun hasanah. Artinya, pemahaman Nabi Muhammad bukanlah pemahaman yang tepat tentang
definisi Al-Quran. Nah, kalau Nabi Muhammad saja yang ada dalam kitab hadis, dalam kitab fikih, dalam kitab sirah Muhammad dan lain-lain, salah mengerti, salah paham, salah paham terhadap apa yang dikatakan Al-Quran, maka pemahaman Nabi Muhammad yang diterangkan oleh kitab hadis tidak bisa dijadikan patokan kebenaran. Oleh karenanya, Islam pun yang dibawa oleh Nabi Muhammad perlu digugat, karena Al-Quran itu sendiri menolak konsep Nabi terakhir, termasuk Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, termasuk konsep Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, jadi banyak hal yang menyangkut kenapa umat Islam susah mewujudkan toleransi beragama, karena ya nilai-nilai yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang diterangkan dalam kitab hadis, dalam kitab fikih, dalam kitab sirah Muhammad, dalam kitab asbabun nuzul dan lain-lain tidak dapat membawa umat kepada golongan-golongan yang bisa menerima pemikiran-pemikiran yang kritis, pemikiran-pemikiran yang mengangkat jiwa marwah kita ini, dan pemikiran-pemikiran yang membuka wawasan kita kepada peradaban yang maju seiring dengan perkembangan zaman. Nah, jadi itu dua sendi yang dihadapi oleh umat Islam. Jadi ini sebagai rangkuman. Yang pertama, di sisi bahwasanya umat Islam dihadapkan oleh syariat, di mana syariat ini mengajak orang Islam kepada kezaliman dalam beragama. Artinya penegakan syariat Islam adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama, sehingga umat pun yang ikut ajaran yang demikian terjerat dalam kekerasan dalam beragama, sehingga toleransi beragama susah diaktualisasikan. Kemudian di sisi lain, ada sejumlah ayat Al-Quran yang baik dan perlu diamalkan, seperti ayat 256, perkara la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, yang tertera dalam surah Al-Baqarah. Ini ditolak. Kenapa ditolak? Karena bukan bagian daripada syariat. Nah, dan kemudian ayat-ayat yang lain yang bagus seperti ayat 36 dari surah Al-Isra, ini juga ditolak, di mana yang intinya agar manusia ini menggunakan akal pikiran. Nah, ini ditolak. Karena kenapa? Karena menggunakan akal pikiran ini adalah dianggap melenceng daripada syariat. Nah, jadi itu ringkasnya, dan ini bisa kita jabarkan lagi persoalan ini kali ke depan. Sendi-sendi yang membuat umat Islam susah dan sangat sukar mengaktualisasikan konsep rahmatan lil alamin atau konsep-konsep yang mengandung toleransi dalam beragama.